Tok, ngerti materi konsep usaha dan energi nggak bidang fisika? Aku ngerti kok, emang kenapaan? Soalnya agak kesusahan nih memahami materinya. Oh, baiklah. Yaudah, aku jelasin ya. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eto Arsiti Koladi Ismail. Kali ini kita akan belajar tentang konsep usaha dan energi dari pelajaran fisika. Tapi sebelum itu, yuk kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Tujuan pembelajaran kali ini ialah pertama, menganalisis konsep energi, usaha, hubungan usaha dan perubahan energi, serta hukum kekekalan energi untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memecahkan masalah menggunakan metode ilmiah terkait dengan konsep gaya dan kekekalan energi. Yang terakhir, mensyukuri berbagai energi dalam kehidupan. Pertama-tama kita akan belajar tentang usaha. Usaha dalam fisika, usaha dideskripsikan sebagai gaya yang dikenakan pada benda sehingga benda berpindah pada jarak tertentu. Dalam melakukan perpindahan, usaha dapat dilakukan dengan gaya konstan maupun gaya tidak konstan. Usaha oleh gaya konstan. Usaha atau W yang dilakukan oleh gaya konstan didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dengan besar perpindahan yang dihasilkan. Secara matematis, usaha dirumuskan sebagai berikut. Usaha sama dengan gaya dikali perpindahan. Perhatikan gambar seorang menarik peti yang bermassa M sejauh S dengan gaya sebesar F. Arah tarikan gaya membentuk sudut E terhadap bidang mendatar. Oleh karena itu, besar usaha yang dilakukan gaya dengan membentuk sudut O dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan F kali S cos theta. Usaha oleh gaya tidak konstan. Contoh usaha yang dilakukan oleh gaya tidak konstan ditunjukkan melalui kegiatan memanah. Usaha yang dilakukan oleh gaya tidak konstan dapat digambarkan melalui gambaran kiri. Besarnya, usaha yang menarik tali busur dilakukan dapat ditentukan dengan membagi kedua kurva menjadi bagian-bagian kecil yang terbentuk persegi panjang. Bentuk pembagian kurva tersebut dapat dilihat pada gambar yang kanan. Persamaan yang ada di gambar tadi dapat diubah dalam bentuk limit atau integral yang dinyatakan dalam persamaan berikut. Dalam melakukan usaha, dibutuhkan beberapa gaya yang bekerja pada benda sehingga benda berpindah tempat. Usaha yang dilakukan oleh beberapa gaya yang bekerja pada benda merupakan penjumlahan aljabar usaha yang dilakukan oleh tiap-tiap gaya. Perhatikan gambar yang balok tersebut. Pada gambar tersebut, balok ditarik oleh gaya F1, F2, dan F3, sehingga balok berpindah sejauh S. Adapun sudut-sudut ini digunakan setiap gaya berturut-turut dan besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut dirumuskan sebagai berikut. Energi, sekarang kita akan belajar tentang energi. Energi muncul dalam berbagai bentuk dan berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Berbagai macam energi ialah pertama ada energi cahaya. Energi cahaya merupakan sumber energi cahaya paling besar dan melimpah di bumi. Energi ini banyak dimanfaatkan di berbagai belahan dunia jika digunakan secara tepat. Energi tersebut berpotensi menyediakan kebutuhan energi dalam waktu lama. Kedua, ada energi angin. Energi angin merupakan energi yang berasal dari alam. Angin disebabkan adanya perbedaan suhu antara udara panas dan udara dingin. Angin berguna untuk menggerakkan turbin atau kincir. Yang ketiga, energi air. Energi air adalah energi yang dihasilkan oleh gerakan air. Air yang bergerak menyimpan energi sangat besar. Pada prinsipnya, air bergerak dimanfaatkan menjadi energi listrik. Yang empat sebelum yang terakhir ialah energi nuklir. Energi yang dihasilkan dari reaksi fisi dan reaksi fusi inti atom. Pada dasarnya, energi nuklir merupakan hasil reaksi berantai yang bisa dikendalikan. Dan yang terakhir adalah energi panas bumi. Ialah energi panas yang tersimpan dalam batuan maupun fluida yang terbentuk dalam kerak bumi. Yang ketiga ada energi kinetik dan potensial. Energi kinetik, benda yang awalnya diam akan bergerak ketika diberi gaya yang cukup. Benda bergerak memiliki kemampuan untuk melakukan usaha, sehingga benda tersebut dapat dikatakan energi. Energi akibat pergerakan tersebut dinamakan energi kinetik.
Berikutnya, besarnya usaha sama dengan energi kinetik yang dimiliki pada saat kecepatan. Dengan demikian, energi kinetik dapat dirumuskan sebagai berikut. Energi kinetik sama dengan setengah massa dikali kecepatan benda kuadrat. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam benda atau dalam keadaan tertentu. Contoh energi potensial yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial gaya pegas. Energi potensial gravitasi. Benda yang pada ketinggian tertentu terhadap bidang acuan memiliki energi potensial. Energi potensial dapat dirumuskan sebagai berikut. Energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah kemampuan pegas untuk kembali ke bentuk semula. Energi potensial pegas dapat dirumuskan sebagai berikut. Keempat, kita akan belajar hubungan antara usaha dan energi. Yang pertama ada usaha dan energi yang kinetik. Percepatan benda dapat dijelaskan dalam persamaan berikut. Berdasarkan hukum Newton 2, A sama dengan F per M diperoleh persamaan W sama dengan delta EK. Perhatikan gambar samping saya. Apabila benda dilepaskan dari ketinggian tertentu, benda akan jatuh ke tanah. Apabila tinggi benda mula-mula, kemudian benda jatuh di ketinggian dari tanah, benda akan melakukan usaha seperti berikut. W sama dengan Fs. Jika gaya yang menggerakkan benda adalah berat benda, gaya sama dengan berat benda, atau F sama dengan W. Jadinya diperoleh persamaan W sama dengan delta EP. Nah, kali ini kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Balok bermasa 10 kg didorong ke atas dari dasar bidang yang miring seperti gambar berikut. Blok tersebut didorong dengan gaya sebesar 80 Newton sampai ke puncak. Jika percepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat, tentukan usaha yang dilakukan oleh gaya dorong dan gaya berat balok. Nah, pembahasannya ialah diketahui S sama dengan 1,5 M, H sama dengan 0,5 M, M sama dengan masanya 10 kg, F-nya sama dengan 80 Newton, gravitasi 9,8 meter per second kuadrat. Ditanya usaha F dan usaha berat. Usaha F sama dengan Fs cos theta, 80 M dikali 1,5 M dikali cos 0 derajat, sama dengan 120 derajat. Usaha berat Mgs cos 90 plus theta, sama dengan min 78,4 Joule. Jadi, usaha yang dilakukan oleh gaya dorong ialah 120 derajat dan gaya balok sebesar min 78,4 Joule. Contoh soal yang kedua. Mobil bermasa 1500 kg berjalan dengan kecepatan awal 10 meter per second. Mobil dipercepat 2 meter per second kuadrat selama 5 second. Berapa besar usaha dalam proses tersebut? Berikut adalah pembahasannya. Nah, jadi usaha dalam proses tersebut ialah 225.000 Joule. Masuk ke latihan soal. Soal yang pertama, perhatikan gambar di samping saya. Diketahui massa bola 100 gram dan percepatan gravitasi di tempat tersebut 9,8 meter per second kuadrat. Usaha gaya berat bola dari B ke A adalah berapa Joule? Pembahasannya berikut. Diketahui M sama dengan 100 gram diubah menjadi kilogram 0,1. HB-nya 5M, HA-nya 2M, G-nya 9,8 meter per second kuadrat. Ditanya usaha BC. WBC sama dengan MGHB min MGHA. Jadi sama dengan 0,1 kg dikali 9,8 meter per second kuadrat dikali 5M min 2M. Sama dengan 2,94 Joule. Jadi usaha gaya berat bola dari B ke A ialah 2,94 Joule. Jawaban yang benar ialah yang C. Soal yang kedua, mobil melaju di jalan dengan kecepatan 20 meter per second. Mobil direm dengan gaya 2500 Newton. Jika massa mobil 1250 kg, jarak yang ditempuh mobil hingga berhenti berapa meter? Berikut ialah pembahasan dari nomor 2. Jadi, jarak yang ditempuh mobil hingga berhenti ialah 100 meter. Jawaban yang benar ialah D. Soal nomor 3. Kamar Joni berantakan. Lalu, Joni merapikan kamarnya dengan memindahkan beberapa benda.
Johnny memindahkan balok bermasa 15 kg yang semula diam hingga kecepatan menjadi 2 meter per second. Koefisien gerakan kotak dengan lantai sebesar 0,1. Jika benda akan dipindahkan sejauh 5 meter, gaya yang dibutuhkan Johnny untuk mendorong benda sebesar berapa newton? Jadi dicari gaya gesek pada bendanya terlebih dahulu. F sama dengan mu dikali N, sama dengan mu dikali F plus sin theta. 14,7 tambah 0,05 F. Nah, yang kedua dicari usaha pada benda. W sama dengan delta EK. Jadi F-nya sama dengan 25,5. 25,55. Jawaban yang benar yang D. Bumiati membelikan mainan untuk Rio berupa mobil mainan bermasa 2 kg. Rio menarik mobil mainan dengan tali membentuk sudut 60 derajat terhadap arah perpindahan. Jika koefisien gesekan ban mobil mainan terhadap tanah 0,2 dan besar tegangan tali 12 Newton, usaha yang dibutuhkan Rio untuk menarik mobil mainan sejauh 5 meter berapa Joule? Jadi gaya geseknya sama dengan F dikali mu dikali N lagi. Sama dengan mu dikali W min T sin theta sama dengan 1,842 N. Nah, terus dicari usaha yang dihasilkan. W sama dengan Fs. Dalam kurung T cos theta min F dikali S sama dengan 20,79 Joule. Jadi, usaha yang dibutuhkan Rio untuk menarik mobil mainan sejauh 5 meter ialah 20,79 Joule. Jawaban yang benar ialah yang B. Soal nomor 5. Seorang pemain basket melempar bola ke ring dengan sudut elevasi 30 derajat. Jarak titik lemparan dari tanah adalah 2 m. Bola dilempar dengan kecepatan awal 8 meter per second. Jika massa bola basket 650 gram, energi potensial di ketinggian maksimum sebesar berapa Joule? Nah, berikut ialah pembahasan nomor 5. Jadi, energi potensial di titik tertinggi ialah 28,6 Joule. C jawabannya. Soal nomor 6. Kotak barang bermasa 160 kg ditarik dengan katrol seperti gambar di samping saya. Kotak terangkat sejauh 2,5 meter. Jika gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat, usaha yang dilakukan gaya F sebesar berapa Joule? Diketahui M sama dengan 160 kg, H sama dengan 2,5 M dan gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat. W-nya berapa? Jadi jawabnya keuntungan mekanik katrol adalah 4. F sama dengan W per km. F sama dengan W per 4 atau sama dengan mg per 4. Sama dengan 160 kg dikali 9,8 meter per second kuadrat per 4 sama dengan 392 Newton. Lalu F sama dengan FH. 392 Newton sama dikali 2,5 M sama dengan 980 Joule. Jadi usaha yang dilakukan gaya F sebesar 980 Joule. Jawaban yang benar ialah C. Soal nomor 7. Air terjun setinggi 15 meter memiliki debit 6 meter per second. Percepatan gravitasi di tempat itu 9,8 meter per second kuadrat. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, daya yang dihasilkan air terjun dalam waktu 1 second sebesar berapa kW? Diketahui H sama dengan 15 M, Q sama dengan 6 meter per second, G sama dengan 9,8 meter per second, P-nya 1000 kg per meter, T sama dengan 60 S. Jawab P sama dengan PQGH, 1000 kg per meter kubik dikali 6 meter per second kubik 9,8 meter per second kuadrat dikali 15 M sama dengan 888.000 W. 88.000 W diubah menjadi kW menjadi 882. Jadi daya yang dihasilkan ialah 882 kW. Jawaban yang benar ialah A. Soal nomor 8. Rido melakukan percobaan pegas bersama kelompoknya. Beban bermasa 2 kg digantungkan pada ujung pegas yang memiliki tetapan gaya 490 Newton per M. Usaha yang diperlukan mengubah simpangan benda posisi 4 cm menjadi 8 cm adalah berapa Joule? Berikut ialah pembahasan soal nomor 8.
Jadi, usaha yang diperlukan mengubah simpangan dari posisi 4 cm menjadi 8 cm adalah 1,176 Joule. Jawaban yang benar ialah D. Soal nomor 9. Mobil mogok ditarik mobil derek dengan gaya 100 Newton. Mobil yang awalnya dan menjadi bergerak dengan kecepatan 4 meter per second. Jika massa mobil 1000 kg, jarak yang ditempuh mobil selama perubahan kecepatan tersebut adalah berapa meter? Diketahui F sama dengan 100 Newton, kecepatan pertama 0 dan kecepatan kedua 4 meter per second. Massanya 1000 kg. Jawab Fs sama dengan setengah meter dikali V22 min V21. 1000 Newton kali S sama dengan 5000 kg dikali 16 meter per second. S-nya jadi sama dengan 80 meter. Jadi jarak yang ditempuh mobil sama dengan 80 meter. Jawaban yang benar ialah C. Soal yang terakhir, soal yang ke-10. Benda bermassa 80 kg mula-mula diam, lalu bergerak lurus dengan percepatan 2,5 meter per second kuadrat. Usaha yang diubah menjadi energi kinetik setelah 4 second sebesar berapa Joule? Diketahui massanya 80 kg. Kecepatan pertama sama dengan 1, A sama dengan 2,5 meter per second kuadrat, dan T-nya 4 second. Jawab V2 sama dengan V1 plus AT. 0 tambah 2,5 meter per second kuadrat dikali 4S sama dengan 10 meter per second. W-nya sama dengan setengah M dikali V22 min V21 sama dengan 4000 Joule. Jadi, usaha yang diubah menjadi energi kinetik ialah 4000 Joule. Jawaban yang benar adalah yang C. Nah, jadi gitu teman-teman pelajaran konsep usaha dan energi dari saya. Jadi, fisika itu mudah ya, asalkan kita rajin berlatih dan membaca soal-soal yang ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi gitu penjelasan aku tentang konsep usaha dan energi. Wah, keren banget sih tadi penjelasannya. Makasih ya, Tok. Udah ngerti nih sekarang. Iya, sama-sama.